Yang pertama, kemandirian. Kemandirian itu artinya kalau di Al-Karim itu nggak bisa makan, waktu makan tinggal makan gitu. Waktu tidur tinggal tidur. Waktu belajar tinggal belajar. Kalau waktu tidur harus pastiin dulu pondok beres. Pastiin udah aman, udah dikasih makan, baru bisa tidur. Terus waktunya makan itu nggak bisa tinggal makan. Belanja dulu, masak dulu, terus udah belanja, udah masak, baru bisa makan. Waktunya belajar juga sama, karena gurunya kan nggak apa ya, ada yang guru itu datang ke sini, ada yang kita harus ke tempat tinggalnya, tapi tempat tinggalnya dekat sih di sini, di dekat Khairul Ummah. Nah, saya pribadi kan cuman bisa ngajari berkuda, otomatis untuk tahsin, tahfiz itu sama guru-guru yang lain. Jadi saya bikin kerjasama dengan Khairul Ummah. Santri di sini bisa belajar tahsin dan tahfiz di sana. Nah, timbal baliknya santri Khairul Ummah di sini belajar berkuda gratis gitu. Jadi kita banyak memanfaatkan potensi yang ada, terus memanfaatkan skill-skill kita gitu. Karena kalau kita bayar pakai uang, kita emang belum mampu gitu. Karena tadi awalnya saya nggak niat bikin pondok, terus karena lihat dari kebutuhan anak-anak zaman sekarang seperti apa, akhirnya bikin kurikulum itu. Nah, nomor satu tadi itu kemandirian. Jadi kemandirian itu si anak santri itu memang dibiasakan, dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas yang itu bakal mereka hadapi nanti ketika mereka udah nggak ada di pondok pesantren, nggak ada di sekolahan, itu bakal mereka hadapi. Karena kalau saya lihat kan laki-laki nih ya, laki-laki apalagi pengemban dakwah gitu, apa sih yang dibutuhin? Dua kan sebetulnya kalau yang saya lihat ya, kemandirian, jadi kemampuan dia untuk menghidupi diri dan keluarga. Nomor dua, ilmu agama gitu. Biasanya kan kalau laki-laki itu modal dia bisa hidup tuh itu. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu sifatnya pilihan atau tambahan, kayak misalnya matematika, bahasa Indonesia, terus sains, itu tambahan. Tapi yang utama itu yang bakal dipertanggungjawabkan dan itu tanggung jawabnya itu berat, itu ya dua itu. Kemampuan dia dalam menghidupi diri dia, keluarga dia, sama ilmu agama dia. Karena nanti kan dia harus dakwah juga, harus mendidik istri, mendidik anak. Nah, makanya santri di Al-Karim itu saya fokuskan ke dua kebutuhan itu, kemandirian sama ntar bekal mereka sebagai aktivis dakwah. Karena semua santri Al-Karim itu saya arahkan supaya bisa jadi aktivis dakwah, tapi aktivis dakwah yang mandiri gitu, yang nggak, ibaratnya nggak tergantung banget ke orang tua. Nah, makanya kemandirian itu saya tempatkan pertama, karena kadang ada orang tua yang salah persepsi tentang kemandirian ini. Ada satu orang pernah baru sebulan itu kabur anaknya. Nah, kabur anaknya ternyata kabur anaknya itu udah direncanain sama si orang tuanya udah tahu. Nah, alasan orang tuanya itu di sini nggak enak, masa anak saya disuruh bersihin kotoran kuda gitu, masa disuruh kerja gitu, masa disuruh bersih-bersih. Lah, memang di awal udah saya sampaikan itu sebetulnya ke orang tua itu. Nah, makanya saya juga agak aneh ketika anaknya itu ditarik terus ngomong ke banyak orang gitu, wah di Al-Karim itu hoax, pencitraan doang. Kan saya sering Facebook ya, sering upload di Facebook segala macam, itu bohong, anak saya dikerjain. Nah, saya terus terang ya nggak habis pikir lah gitu kan. Padahal maksud kita itu biarin. Padahal maksud kita itu memang ingin nolong anaknya. Jadi anaknya itu udah keluar masuk sekolah, terus sebelum ke Al-Karim itu dia ibaratnya sehari-harinya itu di jalanan lah. Kalau mungkin pernah dengar istilah ini
istilahnya itu apa ya, yang santri yang suka naik truk-truk gitu, ada istilahnya tuh apa? Nah, rojali itu. Apa, rombongan jamaah liar. Nah, itu. Dia anaknya itu rojali gitu. Saya ngelihat sebenarnya ini anak punya potensi gitu. Punya potensi besar banget. Cuman memang karena dia itu adik-adiknya banyak banget, kalau nggak salah 5 apa 6 bersaudara. Kalau saya lihat orang tuanya kurang si perhatiannya ke si anak itu. Akhirnya anak itu dia banyaknya di luar. Nah, sebenarnya dengan banyaknya dia di luar, di jalanan, itu ada potensi-potensi yang dia nggak dimiliki anak-anak lain. Misalnya keberanian dia, kemandirian dia itu bagus gitu. Cuma kekurangannya dia susah dikendalikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tuanya. Nah, termasuk ketika orang tuanya itu ngeluarin dia dari sini, itu kan si anaknya ngadu orang tuanya. Jadi disuruh bersihin kotoran kuda, terus kalau mandi harus ke masjid karena kan di situ susah air. Jadi kalau susah air, kita mandi ke masjid, termasuk saya juga ke masjid. Kecuali anak kecil sama perempuan itu di sini. Tapi kalau laki-laki itu mandi ke masjid karena air itu fokus buat perempuan, anak kecil sama cuci piring gitu. Kalau cuci baju, kita nebeng ada kos-kosan deket sini, itu kos-kosan akhwat. Nah, kita nebeng si mesin cuci itu taruh di sana. Jadi kita nyuci di sana sama yang punya kos-kosannya. Nah, sebenarnya saya harapkan orang tuanya itu tabayun dulu gitu sebelum narik anaknya. Tapi ini orang tua langsung percaya aja gitu. Kalau saya lihat kan yang namanya anak-anak waktu itu umurnya 11 tahun. Yang namanya anak-anak 11 tahun pasti disuruh kerja, disuruh aktivitas, pasti nggak akan senang gitu. Pasti bawahnya berontak, pengen bebas kan. Nah, jadi kalau saya sih ngeliat anaknya wajar gitu, mengeluh seperti itu ke orang tua wajar. Cuman yang saya sayangkan itu kenapa orang tuanya nggak tabayun sehingga kita bisa menjelaskan. Nah, cuman itu salah satu permasalahan yang pernah kita hadapi lah. Jadi sini saya coba seterbuka mungkin gitu ya. Nah, dan yang lebih menyedihkan lagi, orang tua yang ngeluarin anak tadi itu dalam tanda kutip menghasut orang tua yang lain juga supaya ngeluarin anak-anaknya. Dan itu sempat ada satu orang tua yang dalam tanda kutip kemakan lah gitu, yang hampir ngeluarin anaknya juga. Nah, cuman waktu itu saya strateginya gini aja, orang tua yang lain jelasin aja ke orang tua yang tadi hampir kepengaruh itu gimana perubahan anak-anaknya, kata saya. Jadi akhirnya si ibu yang hampir kehasut itu pun setelah ngelihat anak-anak yang lain jadi membuka mata juga. Jadi tadinya hampir kepengaruh, tapi setelah lihat kondisi santri-santri yang lain, dia nggak jadi kepengaruh gitu. Artinya memang kasus itu hanya untuk anak itu aja, tapi kalau untuk anak yang lain alhamdulillah enggak gitu. Nah, itu soal kemandirian. Tadi saya ulang kenapa saya sampaikan supaya di sini nggak ada kesalahpahaman. Jadi memang nanti santri itu capek gitu. Saya ngomong yang pahit-pahitnya aja dulu ini. Memang capek di sini tuh. Ini aja jam segini masih tidur tuh bukan malas, tapi memang itu saya kasih. Jadi di sini kenapa santri itu saya bikin capek? Supaya mereka lupa dari yang namanya gadget, yang namanya nonton, yang namanya pacaran lah, yang namanya ngegame, itu lupa. Caranya gimana? Ya dibuat capek. Dibuat capeknya sama apa? Sama aktivitas. Aktivitasnya aktivitas seperti apa? Ya tadi kemandirian, aktif di aktivitas sosial, sama keagamaan. Jadi 3 kurikulum utama itu, pertama kemandirian, yang kedua itu saksiah Islam. Saksiah Islam itu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama. Yang ketiga itu aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Nah, yang pertama tadi kemandirian mungkin udah jelas ya. Jadi jangan aneh kalau nanti misalnya lagi lewat sini, aduh itu anak saya kenapa lagi disuruh ngojek kuda. Nah, itu memang seperti itu. Jadi
Jadi keuangan pondok itu sumbernya ada 3. Pertama SPP, kedua itu donatur, yang ketiga kita sendiri memang kerja gitu. Karena kalau ngandelin dari SPP aja, ada sebagian yang memang duafa di sini, ada yang yakin juga. Dan kita nggak mungkin juga maksa gitu kan. Orang tuanya sanggupnya segini, ya udah mau gimana lagi gitu. Asal memang itu udah ikhtiar maksimal. Itu SPP nomor 1. Nomor 2 ada juga dari donatur. Donaturnya sih belum masif ya, masih teman-teman dekat saya. Nah yang ketiga, kita pun berusaha memenuhi kebutuhan kita itu dengan bekerja. Nah bekerjanya ini ada beberapa macam, tapi selalu berkaitan dengan berbudak.